Menjadi Ramadan yang berbeda, aktris sekaligus komedian Aming nampaknya semakin religius. Mengingat usianya yang kini terbilang sudah tidak muda lagi. Mengubah penampilan seperti semula, tak pelak hal tersebut dijadikan sebagai bukti oleh Aming yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan tahun ini. Aming pun meniatkan hal tersebut dengan cara melakukan kegiatan amal dengan menggelar buka bersama serta memberikan santunan kepada para anak yatim piatu. Ditemani oleh Alma Tania, maka seperti inilah curhat Aming mengenai kegiatan amalnya bersama anak yatim piatu. Ya, ada kebanyakan orang di bulan puasa ya. Ya paling apa ya, kalau saya pribadi sih apa mau bantu di rumah. Paling buka bersama, kayak ngabuburit bareng teman-teman, sama kumpul-kumpul kan sekarang. Terus apa? Soal pandemi kan belum ya? Oh belum. Ya paling sama seperti kebanyakan orang, kalau saya kegiatan Ramadan jujur apa ya, mungkin menyelesaikan beberapa pekerjaan. Kayak kemarin selesai buat proses post production beberapa produksi, saya masih berjalan terus. Ya mungkin kalau orang lihat media sosial saya, mungkin saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk apa ya, ya puasa pasti alhamdulillah. Tarawih kalau nggak keburu di masjid, saya melakukannya di rumah secara solo gitu kan. Terus senang ya kalau melihat mereka tuh gak ada beban ya, jujur aja ada perasaan senasib sepenanggungan kan. Ya berkumpul sini kan akan ada yatim piatu gitu kan. Kebetulan saya juga udah punya orang tua ya, jadinya kayak ada teman senasib gitu kan. Terus lihatnya senang gitu kan, walaupun apa yang kita share di sini ya nggak terlalu banyak juga, tapi yang paling penting adalah momentum apa ya, momentum kebersamaannya. Dan gimana kalau kita di sini merasakan bahwasanya melihat mereka tuh jauh lebih bersyukur ya, untuk mereka yang masih punya orang tua yang lengkap, atau masih ada orang tuanya yang masih bisa bercengkrama, masih bisa lendet-lendet manja gitu kan. Manfaatkan waktu untuk memberikan keberkahan buat orang tuanya begitu besarnya. Sementara kita di sini cuma bisa mendoakan mereka ya. Di sini rata-rata tentang yatim ya. Yang yatim piatu, kamu berapa? Kita sama semangat ya. Bilang ya, mendekatkan diri pada Tuhan segala macam. Saya pribadi sih sama saya ke kalian ya, kayak bercermin gitu. Tapi lain mau gitu. Ini saya tahu kalau saya dekat atau jauh dengan Tuhan gitu kan. Dan yang ini kan masing-masing dari pribadi kalian. Kalau saya bukan tipe orang yang melihat apa yang dari penampakan gitu kan. Orang kelihatannya hedon gitu kan. Misalnya kayak teman saya hedon banget, ini yang banget, tapi sholatnya nggak ngelahin saya gitu kan. Mungkin begitu pun sebaliknya gitu kan. Jadi kalau ada yang kayak gitu, soal mendekatkan itu sesuatu yang bersama. Cuma saya pribadi dan ibadah untuk memberikan jawaban, saya bilangnya bermuhasabah aja lah gitu. Dibilang dekat, lu lebih dekat ya kami. Dibilang kayak enggak, monggo cuma main gitu ya. Terserah anda menilai saya seperti apa, kan jangan saya orang nggak tahu gitu kan ibaratnya. Bukan yang sebijak juga, maksudnya hati-hati mengeluarkan desain yang bakal jadi bumerang buat kita itu aja sih. Terlepas dari kegiatan positif yang dilakukan Aming, nyatanya kisah aktris berusia 42 tahun tersebut bisa dibilang tidak semulus dengan apa yang dibayangkan olehnya. Memilih untuk merubah penampilan, Aming pun tak pernah lepas dari sorotan hingga gunjingan para netizen atas keputusannya untuk kembali ke kodrat awal. Namun, kendati hal itu terus menghantui dirinya, Aming justru tak menghiraukan dan memilih untuk melakukan muhasabah diri sebagai salah satu upaya mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Lantas, alasan apa yang membuat Aming kini memutuskan untuk melakukan perubahan pada dirinya? Dan seperti apa pula makna Ramadan tahun ini bagi seorang Aming? Iya, alasannya ya sebenarnya kan nggak journey atau perjalanan atau proses hiburan beda-beda kan. Saya ngelihat ya, bahasa kerennya we are living in a very uncertain time ya. Kita tuh hidup di masa-masa yang gak jelas, gak lugu gitu kan.
kita merasakan banyak perubahan-perubahan yang kayak ini aneh banget sih, misal cuacanya aneh gitu kan, keadaannya aneh, orang juga makin banyak yang nggak waras gitu kan. Kayak sementara setelah kemarin pandemi bertahun-tahun banyak orang-orang terdekat kita yang diambil gitu kan, saya sempat mikir kayak waduh, tetap konsisten untuk tidak berbuat jahat sama orang lain setahu saya ya, setahu saya, seingat saya. Nah, hidup makin gak jelas, umur makin gak tahu sampai berapa ya. Ya masa mau gitu-gitu aja gitu kan. Mikirnya gimana caranya bikin balance antara duniawi sama akhirat gitu kan. Ya terlalu akhirat juga, kita masih hidup sebagai manusia, mati juga belum mikir akhirat mau gitu kan. Ya tapi gak tiba-tiba kita hidup duniawi juga, kita mikirnya duniawi mulu, harus seimbang aja intinya kan. Nah saya mikir, waduh, udah sekarang mah berusaha untuk punya hidup yang balance, punya hidup yang seimbang antara ibadah, pekerjaan, silaturahmi, cari duit, bersenang-senang gitu kan, beramal, semuanya gimana caranya harus seimbang, karena pada intinya semua tentang keseimbangan hidup kan. Dari situ mungkin jadi merupakan titik balik buat saya gitu kan. Itu satu, dan kedua ya apa ya kan, sesimpel itu deh, sesederhana itu, gak ada alasan lain. Ya udah, saya was happen naturally gitu, natural aja kejadiannya kayak gitu. Jadi ada di usia berapa pun udah mulai biasanya kurangi konflik, kurangi hal-hal yang bikin ribet, perbanyak berbuat baik gitu kan. Terus kalau misalnya kita dapat berkah lewat apapun dari kalian, doa-doa segala macam, aminin aja. Intinya ya berbuat kebaikan aja lah, itu satu. Dan kedua ya, satu juga yang saya ingat tiap saya merayakan pergantian tahun, misalnya ke tahun lalu, ada yang tanya mau panjang umur apa enggak, semoga panjang umur atau semoga panjang umur dia berkah, enggak. Kalau saya mikirnya umur berapapun, mau panjang mau pendek, alhamdulillah, yang penting jadi umur yang jadi sisa hidup yang berkah deh, itu aja. Kalau saya doanya itu. Target apa ya? Harapannya apa? Saya kaya lah, cuman humble gitu kan. Ya, ini flexing gak sih? Aduh, kagak lah, kan cuma konstruksi dan cuma omongan doang. Saya udah berkecukupan, sudah pernah menikah, sudah pernah punya anak, sudah pernah punya anak, sudah menikah, sudah mengalami pasangan hidup secara kehidupan. Kalau ada jodohnya alhamdulillah, kalau enggak gue banget, asal hidup tenang kan. Kalau dapet juga ya gak apa-apa banget, jadi santai aja, let it flow. Jasa kadarullah aja sih, gak mau ribet gitu aja. Saya tetap funky kok, tetap asik kok, nggak seperti orang yang bilang wah enggak juga, santai aja. Orang ini suka lebay, itu aja sih. Banyak yang mensupport. Ya maksudnya kalau sahabat teman keluarga sih selama ini, terima kasih kalau misalnya ada statement kan, ada baik statement atau komentar dari netizen yang kayak kemarin sempat penting memberikan klarifikasi. Misalnya balik ke kodrat suka kayak gitu kan, kayak balik ke kodrat tuh esensinya apa, mungkin karena mereka nggak paham ya, asal bunyi asal jeblak. Karena selama ini saya menjalankan pekerjaan saya sesuai dengan tuntutan profesional pekerjaan. Mungkin ketika saya melakukan tugas profesional saya begitu mendalami karakter, ini karakter banget kan, sampai orang diserak. Kalau berkesan malah itu bagus ya, berarti saya sukses. Cuma buat sebagian orang yang berpikiran lebih sederhana dengan kapasitas yang berbeda, melihatnya wih menyalahi kodrat atau apa, ya monggo gitu kan, gak ada yang salah kok gitu kan. Nah, apa ya, Ramadan tahun ini ya seperti yang sudah sering saya bilang kemarin kan, kita sempat ketemu juga ya, we are getting older not getting younger gitu kan. Kita tambah usia, gak makin muda tapi makin tua. Jadi ya memaknai Ramadan tahun ini ya lebih banyak bermuhasabah buat diri sendiri ya gitu, sesimpel itu sih. Kalau ada doa-doa di luar sana, saya tekankan kalau ada doa-doa di luar sana yang bilang A, B, C, D, E, amin. Tapi saya pribadi nggak mau sesumbar ya, karena apa yang di framing, apa yang dikonstruksi secara persepsi oleh media, oleh kalian, oleh publik di luar sana, saya anggap sebagai sebuah doa yang baik, kenapa enggak ya. Tapi kalau buat saya pribadi, sesuatu yang sacred atau sakral seperti itu punya value yang sangat-sangat bernilai sekali, nggak mau sembarangan ya gitu. Jadi saya ikutin aja alurnya dan gak akan ada statement apapun kalau dari menurut saya, karena
apa yang saya terima, apa yang saya rasakan, apapun itu istilahnya, pun dalam konteks yang positif, dalam konteks yang baik saya aminkan. Tapi saya nggak mau yang namanya omongan atau kata-kata yang kode Indonesia jadi backfire buat saya, jadi bumerang, itu aja sih. Jadi kalau ada doa-doa di luar sana yang berisi doa-doa yang baik, doa yang positif, kenapa enggak ya gitu kan, amin banget. Tapi ya kalau saya pribadi kalau ditanya ya alhamdulillah sih Ramadan tahun ini lumayan konsisten gitu kan, muhasabah gitu, puasanya, tarawehnya sampai hari ini sih alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu kedua atau ketiga kita lihat saja nanti ya, namanya iman kan naik turun ya, maka saya nggak mau gegabah, jadi itu aja.